Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Mogar Priyono di channel Nev Elektro. Kali ini saya dari Nev Elektro ingin membahas tentang TV satelit diambang tumbang. Apakah benar TV satelit diambang tumbang? Kompetitor TV satelit saat ini sangat berat, di mana STB Android dengan sangat mudah bisa mengakses semua konten yang diinginkan, seperti misalnya YouTube, iFlix, VOD, IPTV, dan juga berbagai macam konten yang ada di situ, seperti misalnya Facebook streaming dan lain-lain. Dan ini sangat mengancam keberadaan TV satelit, terutama TV satelit berbayar. Adalah seorang bernama Elon Musk. Dia sudah memberikan perhitungan bisnis yang matang, memberikan gagasan yang spektakuler, yang sangat luar biasa, dengan ambisinya untuk mengcover seluruh permukaan bumi ini dengan internet yang dia bikin. Dia meluncurkan puluhan ribu satelit, ya, puluhan ribu satelit internet dengan menggunakan roket buatan dia. Elon Musk, bagi teman-teman yang belum tahu siapa Elon Musk, beliau adalah CEO perusahaan mobil listrik Tesla. Mungkin banyak yang sering dengar Tesla dan perusahaan roket SpaceX. Ya, kalau udah dengar SpaceX dan Tesla, mungkin teman-teman banyak yang sudah mengenal beliau. Dilansir dari situs Britania, Elon Musk lahir di Afrika. Dia keturunan dari Afrika Selatan. Ayahnya dari Afrika Selatan dan ibunya adalah dari Kanada. Kalau dilihat dari muka-muka beliau sih nggak kelihatan muka-muka orang Afrika, ya. Dia terlihat lebih cenderung seperti bule pada umumnya, bule Amerika gitu ya, Inggris gitu ya. Berbeda dengan teknologi konvensional yang biasa sekali pakai untuk meluncurkan roket, habis itu dia hancur atau rusak. Teknologi roket yang dimiliki oleh SpaceX dan miliknya Elon Musk ini bisa hemat 100 kali lebih murah, karena roket ini bisa naik dan turun untuk beberapa kali untuk melakukan misi menaikkan satelit. Ya, teknologi ini 100 kali lebih murah. Tentunya ini tantangan yang sangat besar terhadap TV satelit yang sekarang ada, karena ketika roket ini dinaikkan, dia akan mengcover internet, dan STB Android seperti yang saya sebutkan tadi akan memberikan tantangan yang sangat luar biasa. Bahkan baru-baru ini, September 2021 yang lalu, Elon Musk dengan perusahaannya Starlink meluncurkan lagi 51 unit satelit, di mana ini adalah satelit generasi terbaru, di mana satu dengan lainnya memiliki koneksi laser sehingga bisa mereka saling mengendalikan dan saling terkoneksi satu dengan lainnya. Perlu dijelaskan di sini bahwa satelit internet yang diluncurkan oleh Starlink, dia mengorbit di terbang rendah. Untuk satelit konvensional, dia mengorbit di ketinggian 36.000 km di atas bumi dengan posisi geostasioner. Sedangkan untuk Starlink yang diterbangkan Starlink ini, yang diorbitkan ini adalah satelit dengan orbit rendah di ketinggian 500 sampai dengan 600 km dari atas permukaan bumi, sehingga jangkauannya akan menjadi lebih sempit, tetapi satelit yang diluncurkan akan menjadi banyak. Efeknya di bumi, ketika kita menerima sinyal dari satelit ini, tentunya latensinya sangat rendah atau kecepatannya lebih bagus, delaynya bisa lebih diminimalisir. Ya, 500 sampai dengan 600 kilo itu kalau di bumi itu jarak sekitar dari Jakarta sampai ke Purwokerto atau sampai ke sekitar Jogja gitu, 500 sampai dengan 600 kilo. Berikutnya, receiver yang digunakan nanti adalah seukuran kira-kira berupa piringan kecil yang bisa menerima sinyal, dan dia bisa tracking secara langsung sehingga tidak membutuhkan teknisi khusus yang harus tracking satelit. Berikutnya, receiver ini sudah didesain canggih sedemikian rupa sehingga tidak perlu installer secara khusus. Kalau untuk satelit biasa kan kita perlu tracking parabola, ya. Seperti dilansir dari websitenya, biaya yang digunakan untuk berlangganan Starlink ini adalah 99 US dollar atau sekitar 1,5 juta. Kalau dirupiahkan, hanya saja dia mendapatkan speed yang cukup tinggi, yaitu kalau dibagi menjadi 10 user, berarti satu user bisa mendapatkan 15
Mbps dengan harga 150.000 dengan daya jangkau yang hampir seluruh permukaan bumi itu bisa dijangkau oleh jangkauan satelit ini. Ya, untuk negara-negara yang sudah menggunakan jasa dari Starlink ini tentunya adalah Amerika itu sendiri, ditambah dengan Kanada, negara asal orang tua Elon Musk tadi, dan juga untuk di wilayah kita yang terdekat itu ada di Selandia Baru, mereka juga sudah menggunakan jasa dari satelit ini. Untuk Indonesia saya belum mendapatkan kabar resmi apakah satelit ini bisa di lock atau enggak, atau bisa memanfaatkan jasa dari satelit ini. Sedangkan untuk Cina sendiri memutuskan untuk tidak menggunakan satelit ini karena mereka beralasan keamanan data negara mungkin ya. Apalagi dengan Cina sendiri memiliki teknologi luar angkasa tersendiri, sehingga ini memungkinkan bahwa justru Cina akan berkompetisi dengan Starlink. Nah, dengan adanya Starlink yang menerbangkan ribuan satelit dan dia mengorbit dengan orbit rendah ini, banyak bisnis-bisnis lain atau lini lain yang akan beresiko tumbang. Salah satunya adalah TV satelit konvensional dengan menggunakan satelit. Kalau di Indonesia itu Telkom 4. Kalau di Thailand itu berarti Thailand ada Thaicom 6 ya, dan kawan-kawan. Malaysia ada Mesat 3. Itu akan menjadi kompetisi yang luar biasa dalam hal siaran. Berikutnya yang akan terdestruksi atau menjadi berkompetisi sangat kuat adalah TV terestrial. Dan yang akan menjadi terhambat perkembangannya adalah internet berbasis fiber optik. Terutama untuk menjangkau daerah pelosok, fiber optik itu harus memanjangkan infrastrukturnya, harus membangun infrastrukturnya di daerah baru. Kalau mereka sudah keduluan sudah dijangkau oleh Starlink ini, tentunya mereka tidak akan terlalu tertarik dengan fiber optik ini. Apalagi fiber optik, isu yang paling menjadi isu negatifnya adalah kabel yang terkesan semrawut ya. Berikutnya, internet berbasis GSM, WiFi atau WiMAX ini juga sangat beresiko sekali untuk terdepak dari perkembangan di pasar. Bahkan tidak untuk kemungkinan nanti HP yang kita pegang ini bisa langsung terkoneksi dengan satelit yang ada di orbit rendah itu yang diterbangkan oleh si Elon Musk itu tadi, sehingga koneksinya lagi tidak dengan menggunakan GSM tetapi udah global, sehingga seluruh dunia nanti akan terkoneksi dengan internet dari satelit terbang rendah ini. Tetap TV satelit dan juga TV terestrial nanti punya segmen sendiri untuk siarannya. Semisal bisa dipakai untuk segmen dakwah, semisal dipakai untuk siaran rohani atau mungkin siaran dari pemerintah. Bisa juga dipakai untuk siaran-siaran pendidikan. Lepas dari beberapa kekurangannya, tentu tetap masih ada penikmatnya. Dan lepas dari kecanggihan-kecanggihan yang ada dari satelitnya Elon Musk itu tadi, yang sudah mengorbit sudah ribuan tadi itu, tetap nanti dia ada kelemahan-kelemahan yang tidak bisa ditutup dan harus ditutup oleh teknologi sebelumnya. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia akan ikut menjadi usernya SpaceX, usernya Starlink? Apakah Indonesia akan punya teknologi sendiri untuk itu? Kita lihat. Saya Mungkar Priyono dari Nev Elektro. Sampai jumpa di video selanjutnya.